Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang terbaru ya seputar P3K 2024 yang sudah memasuki tahap 1, yang sudah berjalan hampir akhir ya di proses seleksi, dan untuk tahap 2 itu baru mulai pendaftaran ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung aja kita ke informasinya, nggak pakai lama Bapak Ibu ya. 13 Desember 2024 part 3, artinya ini video ketiga di channelnya Kak Furkan ya Bapak Ibu ya. Ini ada informasi yang menarik dari jpnn.com Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, ada sisa formasi 2024, ini tahap 1 ini masih banyak. Peluang honorer non database PKN untuk diangkat juga menjadi ASN P3K Jumat jam 8 pagi tadi Bapak Ibu ya. Nah, jadi memang untuk P3K tahap 2, jadi untuk memang PPPK tahap 2, jadi untuk PPPK tahap 2 itu formasinya itu diambil dari sisa formasi di tahap 1 ya Bapak Ibu ya. Ini jadi diambil dari sisa formasi ya kan, sisa formasi yang ada di tahap 1. Sisa formasi tahap 1. Tentunya ini menjadi peluang yang besar ya bagi Bapak Ibu untuk memanfaatkan ini untuk mengisi ya kan, mengisi jumlah formasi yang kosong ya. Formasi kosong itu masih banyak Bapak Ibu ya. Jadi nanti tidak usah khawatir, nanti formasi kosong itu akan dibiarkan kosong. Dan nanti untuk teman-teman yang tahap satunya TMS juga bisa berpeluang untuk mengisi di tahap 2 ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini peluang masih ada. Seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini ada jpnn.com dari Manokwari ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, pemerintah Kabupaten Pegunungan Papua Barat ini juga menyelesaikan pelaksanaan CPNS 2024 dan P3K 2024. Dan nanti memang rata-rata kalau yang kosong itu biasanya yang di luar Jawa Bapak Ibu. Jadi sisa formasi yang kosong itu kebanyakan di luar Jawa. Jadi intinya ini sepi peminat ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sepi peminat. Bisa kita simpulkan sepi peminat. Artinya ya tidak ada yang memilih formasi ini. Jadi ini dibiarkan kosong Bapak Ibu ya. Banyak yang bertanya di channelnya Kak Furkan, kalau ada sisa formasi kosong itu prosedurnya gimana? Jadi ini untuk TMS juga berpeluang untuk mengisi formasi di tahap 2. Jadi ini tetap semangat Bapak Ibu ya. Nanti kalau tahap 2 tetap nggak lulus, nanti ada spekulasi akan dialihkan ke P3K paruh waktu Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga Kepala BKPSDM Pegunungan Arfak Edward ini juga mengatakan jumlah peserta yang mengikuti seleksi CPNS ini kurang dari 600 orang. Wah, ini sedikit banget Bapak Ibu ya. Untuk yang akan mengisi daerah sana ini cuma 600 orang. Jadi mungkin yang daftar ya nggak sampai sekian. Seperti itu Bapak Ibu. Bahkan seleksi CPNS dibagi menjadi 2 tahap juga ya. Ada kompetensi dasar 9-10 Desember, dilanjutkan seleksi kompetensi bidang. Ini kalau CPNS ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk P3K memang perlu Bapak Ibu pahami, memang menggunakan tidak ada passing grade ya. Meskipun tidak ada passing grade, itu menggunakan skala prioritas ya kan. Pertama yang digunakan itu adalah skala prioritas. Jadi kalau prioritasnya itu berada yang atas, ini kemungkinan besar tanpa melihat nilai pun teman-teman bisa lolos tentunya ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kategori K2 ini memang berpeluang besar ya kan, karena ini menduduki peringkat teratas ya kan, peringkat teratas. Jadi nanti kalau teman-teman bersaing dengan K2 itu pasti kalah Bapak Ibu ya, berapapun nilainya. Makanya nanti diusahakan nanti ketika seleksi itu jangan bersaing dengan K2 ya kan, ya bersaing dengan sesama honorer database PKN. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa seleksi P3K ini 300 pelamar ya, kuotanya 800. Wah, mantap jiwa ini Bapak Ibu ya. 300 kuotanya 800. Berarti masih sisa kosong ya kan. Ini ada formasi sisa sebanyak 500. Ini bisa diisi ya di PPPK tahap 2. Ini masih ada peluang Bapak Ibu ya untuk mengisi formasi kosong. Yang ada di tahap 1 tentunya ya, dilanjutkan ke tahap 2. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa seleksi P3K 2024 itu dilaksanakan 2 tahap ya. Untuk tahap 2 ini memperebutkan sisa formasi. Ya, ini jumlah kuota yang belum terisi di PPPK tahap 1.
Nah, tentunya tahap 2 ini honorer non database BKN dan lulusan profesi guru ini bisa mengambil formasi ini, tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini namun setelah mengikuti seleksi ya, ini CPNS ya. Kalau CPNS ya masih aman sih Bapak Ibu ya. Ini juga 600 orang juga dinyatakan lulus ke tahap seleksi kompetensi bidang. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa BKN pusat, nah, ini sudah melakukan pengolahan nilai ya Bapak Ibu ya. Jadi BKN pusat ini sudah melakukan pengolahan nilai, daerahnya hanya penyelenggara. Jadi banyak yang bertanya di channelnya Kak Furkon, untuk nilai itu yang menentukan siapa? Kalau nilai itu yang menentukan ya dari pusat Bapak Ibu ya. Nilai dan yang menentukan lolos dan ditanya itu langsung BKN sendiri. Jadi daerah itu tidak ikut-ikut istilahnya ya. Jadi terpusat ya kan, seleksinya itu terpusat seperti itu. Dan di sini juga dia juga mengapresiasi ya bahwa dukungan pengamanan kepolisian ini juga berjalan tanpa hambatan ya. Pada seleksi kemarin itu berjalan aman terkendali. Di sini adanya sedikit evaluasi Bapak Ibu ya. Evaluasi ini bertujuan apa? Di tahap 1 kemarin itu banyak yang dinyatakan TMS. Di tahap 1 kemarin itu banyak yang dinyatakan TMS. Ini pertanyaan favorit ya di channelnya Kak Furkon. TMS ini nanti logikanya langsung mendaftar di tahap 2. Cuma untuk saat ini masih belum mendaftar ya, dikarenakan identitas itu masih terekap di tahap 1 ya kan, tahap 1. Jadi otomatis teman-teman tidak bisa buat akun ya kan, tidak bisa untuk membuat akun. Mungkin nanti kita menunggu ya kan, kita menunggu dari pusat ya kan, servernya akan direset dan nanti teman-teman akhirnya itu bisa mendaftar di PPPK tahap 2. Nah, ini banyak sekali pertanyaan tentang bagaimana TMS di tahap 1 seperti itu. Dan ini isu yang beredar itu, mengapa sih jumlah formasi itu kok sedikit ya kan di daerah-daerah itu? Ternyata di sini adanya keterbatasan anggaran ya kan, yang pertama. Kemudian instansi belum optimal ya kan untuk memetakan kualifikasi pendidik. Nah, di sini pelamar juga kurang teliti pada saat melakukan pendaftaran. Nah, ini bisa diakibatkan adanya dokumen jadi lebih ke salah upload ya Bapak ya. Jadi teman-teman ini salah upload, misalkan waktunya upload ijazah, diuploadnya SK. Nah, itu sudah berakibat fatal ya kan. Pasti nanti hasil akhirnya itu adalah TMS atau tidak memenuhi syarat Bapak Ibu ya. Jadi harap berhati-hati di tahap 2 ini karena tidak ada pengulangan lagi ya. Sudah tidak ada pengulangan lagi, jadi tahap 2 ini usahakan jangan sampai terjadi salah upload atau dan lain sebagainya ya. Kemudian tenaga non ASN juga tidak melakukan pendaftaran. Nah, ini mungkin informasi yang beredar itu kurang ya kan, jadi tidak ngecek secara berkala. Berapa non ASN yang mendaftar P3K tahap 1 dinyatakan TMS di instansi pemerintah. Nah, ini Bapak Ibu ya. Dan ini solusinya gimana? Solusinya ini diberi kesempatan untuk mengikuti PPPK tahap 2. Ini sudah terjawab ya Bapak Ibu ya. Diberi kesempatan untuk mengikuti P3K tahap 2. Terhadap non ASN yang tidak lulus itu akan dipertimbangkan di P3K paruh waktu. Di sini tidak lanjut melakukan koordinasi antar kementerian, adanya cooking klinik, kemudian pengusulan P3K paruh waktu. Jadi kalau notok ya teman-teman, tahap 1 TMS. Nanti tahap 2 itu TMS lagi. Nanti larinya itu ke P3K paruh waktu Bapak Ibu ya. Ini larinya nanti dialihkan ke PPPK paruh waktu atau part time ya, PPPK part time. Untuk mekanisme gaji dan kewajiban dari P3K part time itu masih belum ada. Jadi Bapak Ibu tenang saja. Jadi nanti mungkin saat ini regulasinya itu masih disusun sehingga kita simpulkan masih belum ada. Jadi ini spekulasi, tapi kalau sudah spekulasi kayak gini biasanya akan dilaksanakan ya Bapak Ibu. Jadi tenang saja. Jadinya dilakukan saja apa yang diinstruksikan oleh pihak Panselnas. Nanti insya Allah ada kebijakan yang intinya ya menuntaskan semua honorer yang ada ya kan, tuntas dan jadi ASN semuanya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu. Informasi dari Kak Furkon mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tetap semangat Bapak Ibu untuk mendaftar di seleksi P3K tahap 2. Untuk yang lulus tahap 1 selamat ya kan. Disiapkan juga untuk pengisian DRH seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.